financing itu istilahnya kalau kita itu seperti darah kita. Darah kita, ya kan. Nah, di dalam pengalaman saya bahwa saat ini tidak ada, belum istilahnya kalau untuk developer yang bisa membiayai total sendiri itu tidak banyak. Menyelesaikan masalah sosial dengan bisnis model boleh profit. Kenapa boleh profit? Dengan ada profit dia boleh invest lagi, tambah besar usahanya, menyelesaikan lebih banyak masalah sosial. Jadi skema bisnis menyelesaikan masalah sosial. Nah, perumahan ini kan masalah sosial. Betul. Yang harus diselesaikan. Nah, selesaikan kalau dari segi pembiayaan itu dari swasta atau dari pemerintah. Nah, bagaimana bisa nggak kita menyelesaikan ini tanpa memakai banyak dana APBN? Saya rasa itu harus kita pikirkan. Dan ada kemungkinan, sangat-sangat ada kemungkinan. Oke, Bang Joni, ketemu lagi kita nih. Ketemu lagi Bang Aan. Ngobrol yang seru-seru. Seru-seru tapi ringan dan renyah. Dan tetap soal rumah untuk rakyat. Rumah Housing untuk for semua. all. Rumah untuk semua. Dan yang paling penting dari rumah itu bukan batu bata Bang Aan. Apa? Uangnya, pembiayaan. Iya sih. Dan kita sudah hadir tamu-tamu hebat kita ini. Siapa Bang Aan? Saya ada Bang Julfi. Ya. Bang kita juga ada siapa? Pak Ali Kusno Husin. Pak Ali ini luar biasa. Namanya aja Kusno. Ini nama kecil Presiden Soekarno nih Pak. Ya, Pak Ali ya. Beliau ini adalah pengembang. Ada 100 sampai 200 proyek propertinya ini yang saya sudah searching ini. Tapi ini dekat kampung saya. Lahirnya di Kuala Simpang. Kuala Simpang. Aceh Timur. Luar biasa nih Aceh Timur dekat-dekat ini nih Langkat ini kan. Dan beliau ini juga Langkat itu kampungnya Joni ya? Kampungnya Tengku Amir Hamzah. Tunggu Amiran. Sebelumnya beliau ini juga adalah seorang bankir. Banyak menguasai pembiayaan lah, cocok lah untuk perumahan. Dan selain bankir, selain juga adalah pencinta seni. Beliau punya Linda Gallery namanya. Linda Gallery. Linda Gallery. Di Brawijaya ya? Di Brawijaya 1C nomor 4. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Tapi sekolahnya di kota saya nih. Beliau ini alumni Fakultas Ekonomi HKBP Nomensen, Medan. Sebelahnya ada Stomo 6, itu kantor saya dulu kan. Tapi luar biasa, beliau ini akhirnya masuk ke semua sekolah terkenal di dunia. Saya mencatat ini, beliau ini juga kuliah di MIT. Benar ya Pak Ali ya? MIT. Kemudian Harvard Business School. Beliau ini fokus kepada CSP. Apa itu CSP nanti beliau bisa jelaskan. Dan juga nah ini Oxford University. Jadi ada 3 sekolah-sekolah hebat di luar negeri yang kita ini pengen masuk ke sananya masih mimpi. Karena bagi Pak Ali sih sekolah itu candu. Sekolah itu adalah hidupnya Pak Ali itu Pak Ali sendiri gitu kan. Tetapi beliau ini juga punya grup Alam Raya, kemudian juga memahami yang paling penting kita bicarakan hari ini, yaitu financial engineering. Karena membangun rumah perlu financial engineering for public housing. Saya kira itu pengenalan yang singkat. Nanti Pak Ali bisa cerita sendiri nih siapa beliau dan apa kiprahnya. Walaupun kita tahu orangnya orang yang sangat tawaduk lah, orang yang sangat rendah hati. Tapi kita punya tanggung jawab, punya kemampuan penting nanti untuk menggali ilmunya. Pak An, tentang pembiayaan. Silakan Pak An, dari mana kita mulai ini? Kita mulai dari Medan atau dari Kuala Simpang? Aku tapi tetap dari Bang Julfi dulu nih. Ya silakan. Kemarin di episode pertama ya udah bicara soal 3 juta rumah, terbentuknya seperti apa program ini, bla bla bla. Tapi yang dilupakan dari sisi pembiayaannya seperti apa? Nah, itu dia.
Apa jadinya kalau perumahan tanpa pembiayaan ya? Gimana Pak Ju? Baik, sebelumnya masuk ke sana mungkin saya lengkapin dulu. Pak Ali ini punya ide yang cemerlang, yang awalnya saya tantang, Oh, yaitu di Teluk Naga. Dia bilang, Tangerang. Tangerang, Kabupaten Tangerang. hmm. Kenapa nggak kau bangun rumah? Masih banyak ada lahan kau kosong. Kenapa kau sewakan? Sempat bertengkar sama dia. Jadi saya bertahan. Saya nggak mau jual. Saya nggak mau bangun. Dia sewakan lah. Akhirnya pada sampai hari ini terkumpul ratusan UMKM yang menyewa di tanahnya dengan pola-pola tertentu. Dan sekarang beliau perlu digali ya kepada Pak Ali apa tujuannya mengumpulkan sejak tahun 2017 yang lalu ya kita lakukan itu. Sekarang sudah ramai dengan UMKM dan ini mungkin ada kaitannya dengan kebijakan Pak Prabowo sekarang. UMKM itu mau dihidupkan, tapi harus dikaitkan juga rumahnya kan gimana gitu. Saya nggak tahu pemikiran Pak Ali Satu apa sampai hari ini tentang ada hampir 200 UMKM yang ada di situ. Yang beliau kelola ya? Yang beliau kelola itu. Saya tahu persis banyak sekali tantangan di situ baik dari masyarakat. Iyalah. Nah, itu mungkin perlu digali dari Pak Ali. Yang kedua tentang pembiayaan. Memang dari awal-awal saya ingatkan Pak Ali, saya bukan orang pembiayaan, tapi saya mengerti bahwa membangun rumah itu butuh biaya. Butuh biaya baik di sisi supply maupun sisi demand. Tapi jangan mengandalkan selalu APBN. APBN sangat terbatas. Saya ingat dulu Pak Julfi juga pernah bilang ketika terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, hal baru yang masuk di undang-undang itu adalah pembiayaan. Dan Ya, itu Pak betul. Julfi yang mengusulkannya. Bisa Iya cerita betul. sedikit? Jadi gini saya ingatnya dikit. Waktu ada revisi tentang Undang-Undang 492 tentang perumahan permukiman menjadi Undang-Undang 1, ada prinsip di dalam Undang-Undang 492 tentang perumahan permukiman tidak ada satu kata pun menyebut pembiayaan atau pendanaan baik di batang tubuh maupun di penjelasan. Nah saat itu Pak Iskandar Saleh saya harus ngomong apa adanya. Sebentar dia bilangin, karena dia tahu saya dekat dengan menteri, bang ini perlu. Dia jelaskan, oh iya ya, nggak ada duit, bagaimana mau membangun? Kata Yayat, no PT, no activity. No PT, no activity. Kan gitu. Setuju. Aku bisikkanlah ke menteri. Aku pertahankan dengan pertemuan dengan DPR. Harus ada pasal, minimal satu pasal tentang pembiayaan. Justru bukan satu pasal, justru satu bab. Ya, jadi maksudnya ini bukan cuma pembiayaan dalam arti hadirnya APBN, Bukan tetapi sebuah sistem pembiayaan ekosistem pembiayaan. Di dalam bab itu disebut bab pembiayaan dan pendanaan. Pembiayaan dan Pendanaan. Ini dalam undang-undang perumahan. Undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dan ini cikal bakal lahirnya juga BP Tampera, lahirnya juga LPPP, lahirnya juga semua. Dan tapi sampai hari ini ya pembiayaan perumahan tetap pakai APBN. Masih mengandalkan APBN, masih mengandalkan. Oke, mungkin Pak Ali bisa ada tambahan Pak Ali dari statement Pak Julfi dan kondisi hari ini terkait sektor rumah untuk rakyat ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya mulai, saya bangun rumah murah itu sejak tahun 85. Oke. Tapi saya sudah berhenti membangun rumah murah itu tahun 2010. Oh. Jadi bisnis saya saat ini tidak ada hubungan dengan rumah murah lagi. Nah, kalau saya melihat perumahan ini secara garis besar itu terdiri dari 4 item. Tanah, bangunan, infrastruktur, dan pembiayaan, financing. Ya kan? Nah, kita kembali ke pembicaraan 3 juta rumah ini, di mana nanti dibagi kan 1 juta untuk desa, 1 juta untuk pesisir. Nah, yang saya mau bicarakan ini 1 juta yang di kota gitu. Nah, simpel kan, dari tanah
bangunan, infrastruktur, pembiayaan. Kalau infrastruktur dan bangunan, kalau ada pembiayaan, mestinya tidak ada masalah. Karena itu masalah teknis yang tidak begitu rumit. Yang agak rumit adalah tanah, dan pentingnya juga siapa pembelinya, demand-nya. Ya, kita jangan ngomong supply bisa dilakukan, tapi kalau nggak ada demand malah jadi masalah. Kan gitu Bang. Ya. Nah, yang saya lihat selama ini, saya angkat topi kepada Satgas yang telah bekerja keras menyusun segala program yang dimana mereka sudah mendapat penghematan yang cukup luar biasa ya, dari segi perpajakan, dari segi perbankan, dari segi perizinan dan lain-lain. Dan juga dari kementerian kita juga harus ini. Nah, tapi kenapa kok hasilnya kok belum begitu rasa sampai saat ini? Ya, tahun pertama kita mengerti karena penyesuaian itu masih kementerian baru. Tapi kedepannya bagaimana? Coba kita bahas sama-sama di mana kelebihan, di mana yang perlu diperhatikan. Kalau dari saya, yang pertama itu kan program Bapak Presiden kita Prabowo untuk menyiapkan 3 juta rumah itu luar biasa, sesuai dengan konstitusi kita. Kita harus dukung, itu bagus sekali programnya, ya kan? Nah, cuman kita perlu tahu juga secara by name by address, siapa yang butuh, siapa yang dapat subsidi. Ya, yang butuh rumah siapa? Terus yang butuh, yang kepingin memiliki siapa? Ada yang butuh, ada yang ingin juga ya. Tapi dia nggak kepingin memiliki. Oke. Ada yang nggak butuh, tapi ingin memiliki. Jadi biar tepat sasaran ya. Iya, supaya tetap tepat sasaran, yaitu memang dia butuh dan memang dia ingin memiliki, kan gitu. Nah, contohnya yang tidak ingin memiliki mungkin karena pekerjaannya itu berpindah-pindah. Ya kan? Jadi dia nggak mungkin beli rumah nanti pindah lagi, mungkin dia lebih cocok sewa atau sudah disiapin oleh kantornya. Jadi dia nggak perlu, saat ini dia belum perlu rumah. Jadi saya pikir ini yang belum dibahas, ya kan? Yang masih missing linknya di sana. Ya, jadi pertama saya rasa untuk mensukseskan 3 juta rumah ini kita harus punya data siapa yang butuh, siapa yang ingin memiliki, di mana, bentuknya apa, ya kan? Size-nya berapa, nah itu perlu. Jadi sebelum kita bangun, mestinya selayaknya data itu sudah ada sehingga tidak salah. Jangan nanti bangun jadi kota hantu nanti. Itu yang kita khawatirkan. Itu jadi pertama. Perlu riset terhadap profil MBR by name by address untuk memastikan dia tercapai. Betul. Tepat sasaran gitu kan. Benar. Nah, kalau saya mau kembali sedikit ke pembiayaan, selain APBN, mengapa penting kreativitas untuk mencari alternatif pembiayaan? Dalam pengalaman Pak Ali lah, sebagai praktisi, sebagai ahli keuangan dan juga punya international expert dalam bidang pembiayaan. Betul. Jadi financing itu istilahnya kalau kita itu seperti darah kita. Darah kita, ya kan. Nah, di dalam pengalaman saya bahwa saat ini tidak ada, belum istilahnya, kalau untuk developer yang bisa membiayai total sendiri itu tidak banyak. Artinya pakai modal sendiri, uang sendiri. Ya, pakai modal sendiri, uang sendiri itu tidak banyak. Sehingga pasti ada harus pembiayaan. Nah, pembiayaan ini dari mana? Bisa dari equity, bisa dari pinjaman. Ya kan?
Nah, bisa dari pemerintah. Tapi saya waktu sekolah di Harvard itu ada profesor saya jago strategi ternama di dunia namanya Michael Porter. Michael Porter. Ya, Harvard Business School ini ya. Harvard Business School, profesor terkenal. Dia memperkenalkan creating share value. Konsep itu apa itu creating share value? Basically adalah menyelesaikan masalah sosial dengan bisnis model. Boleh profit. Kenapa boleh profit? Dengan ada profit dia boleh invest lagi, tambah besar usahanya, menyelesaikan lebih banyak masalah sosial. Jadi skema bisnis menyelesaikan Masalah sosial. Nah, perumahan ini kan masalah sosial Betul. yang harus diselesaikan. Nah, selesaikan kalau dari segi pembiayaan itu dari swasta atau dari pemerintah, kan begitu. Nah, pemerintah duitnya banyak, tapi keperluannya lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Nah, bagaimana bisa nggak kita menyelesaikan ini tanpa memakai banyak dana APBN? Saya rasa itu harus kita pikirkan dan ada kemungkinan, sangat ada kemungkinan. Caranya? Nah, caranya yaitu seperti awal lagi, kembali ke dasar bahwa kita butuh tanah, bangunan, infrastruktur, finance, ya kan? Nah, 3 ini bisa jadi satu, ya kan? Mulainya dari mana nih? Tanah. Oke. Nah, untuk program, karena ini program pemerintah, kalau bisa jadi program nasional, kita saya rasa harus melibatkan usernya. Sekarang siapa usernya kan? Adalah MBR. MBR itu ada di mana? Ada di mana-mana. Dia warganya siapa? Warganya pemerintah daerah. Nah, jadi pertama kita harus melibatkan pemerintah daerah dulu. Saya suka sekali ini. Saya suka sekali. Saya potong dulu nih. Pemerintah daerah itu adalah aktor utamanya, mesinnya. Aktor utamanya adalah MBR, penduduk. Penduduk ini di apa oleh Pemda kan gitu. Sebelum melangkah jauh saya coba cross check Pak Juli. Selama ini udah ada belum pelibatan ke Pemda, Pemkot, bahkan pakai tingkatan ke bawah lah akar rumputnya tuh. Kelurahan, data siapa yang belum punya rumah gitu. Pertanyaan di pelibatan apa? Sekarang atau sebelum? Sekarang atau terkait program 3 juta rumah sekarang? 3 juta rumah ya nggak ada. Belum kepikiran. Kalau eranya SBY dulu, 2004 itu kan Pak Yusuf Asari mengalokasikan dana dekonsentrasi ke daerah. Oke. Dikasih uang antara 700 sampai 1 miliaran kepada semua provinsi untuk mencari data. Jadi Pemda itu melalui dinas permukimannya mengumpulkan data, itu dia store kepada bentuknya apalah, survei data ke daerah. Dengan uang itu daerah mendapat dana dekon nama, diberikan ke daerah, daerah menyampaikan data, diolahlah data oleh waktu itu bironya itu yang menolak Pak Oswar Mungkasa. Pak Oswar. Nah, dia diolah datanya menjadi yang tadi housing queue-nya yang tadi. Nah, belum ada BP Tabar, belum ada si Kumbang Sekasep waktu itu. Ya sudah dimulai, tapi setelah Pak Yusuf Asari tidak menjadi menteri, dijabat oleh Jan Farid, program itu dimatikan, dihentikan oleh Pak Jan Farid, diganti dengan program membangun MCK. Itu jadi dihentikan oleh Pak Jan Farid dan dana itu dialihkan untuk pembangunan MCK. Nah, situlah ada. Kalau kita bahas lagi ya lama lagi sih tuh. Iya. Dari dana buat rumah terus buat dana MCK kan Bang. Jadi pertanyaan kuncinya urusan konkuren perumahan rakyat itu masih di pusat. Iya, itu ditambah lagi pada saat 2014 ya. Lahirnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah di lampiran D. Ya. Itu juga pada saat itu menurut
Dirjen Otonomi Daerah waktu itu Pak Profesor Johan Mansah, itu adalah usulan dari Pak Jan Farid. Menteri saat itu. Nah, Pak Jan Farid waktu itu mengusulkan MBR pusat, tidak daerah. Jadi disputlah antara batang tubuh Undang-Undang 23 dengan lampiran T. Itu penjelasan. Dan itu berakibat pada pembiayaan juga. Sampai hari ini tidak bisa mengeluarkan itu. Artinya, taruh Bang, dalam program 3 Roma ini belum ada terobosan baru lagi dong terkait data. Belum ada. Padahal itu sangat penting ya. Padahal sangat penting. Saya setuju sih dengan Pak Ali tadi ya. Ya. Jadi bisa ketahuan tuh Pak ya. Kabupaten A butuh berapa unit, Kabupaten B. Ya. Sebagai yang membutuhkan data atau riset data survei pasar lah gitu terhadap pembiayaan perumahan ini, mengapa pembiayaan itu perlu data Pak Ali sebelum sampai ke inovasinya? Karena duit keluar harus ditanggung jawab. Itu yang berbeda, karena harus sampai kepada yang perlu kan. Yang perlu, karena ini subsidi kan. Jadi pembiayaannya kan ujung-ujungnya, goalnya itu adalah pemakai, user ini adalah MBR. Beneficiariesnya, dan user ini juga bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya itu kepada ini, sehingga itu sangat penting, ya kan, mengenai user ini. Nah, user ini yang paling mengerti mereka adalah siapa? Ya, tempat dia tinggal, ya kan. Jadi kedua juga istilahnya, kalau pemerintah pusat itu kemampuan kan terbatas. Tapi kalau itu dikerjakan oleh 580 sekian kota madya ataupun kabupaten, itu lebih masif. Kata Bang Julbi, selesai itu barang. Ada 580-an mesin lagi ya? Ya, mesin lagi itu kalau dibagi lagi ke kecamatan, wah bisa puluhan ribu kan gitu. Belum swastanya ya? Belum swastanya, ya swastanya di sana. Iya. Ya. Nah itulah ide yang sesimpel. Kalau kementerian di pusat cuma satu. Kalau di turunan sekian 40 sekian provinsi, diturunkan lagi menjadi 500 sekian kabupaten dan kota madya. Nah, tadi kemarin saya hitung secara kasar, draft pertama. Seandainya setiap kabupaten atau kota madya menyediakan tanah antara 20 sampai 40 hektar aja. Program ini berhasil. Nah, gimana tuh kiatnya? Nah, gimana tuh caranya? Nah, nggak ada makan siang gratis Pak. Ya artinya gitu. Nggak ada makan siang gratis. itu Karena kata-katanya berhasil. Pasti lah. Ada gratis makan siang nih. Iya, simpel aja. 5 juta rumah, satu rumah luasnya berapa, perlu berapa hektar, ya kan, berapa hektar dibagi 580 kabupaten dan ini ya dapatlah sekian antara 20 sampai 40 hektar itu. Nah, ada yang rumah tapak, ada yang vertikal, medium low rise, ada yang medium rise, tergantung dari kotanya dan culture-nya. Kalau culture desa nggak mau dia tinggal di medium rise ataupun low rise. Tapi kalau di kota karena terbatas dan offsetnya pasti kalau mau semua tapak tambah jauh, ya kan? Nah, itu makanya perlu data itu untuk menentukan kita mau bangun tapak, mau bangun low rise, mau bangun medium rise. Kalau di Jakarta harus high rise misalnya, karena tanah sudah mahal, terbatas, dan Pemda punya. Dan ya Pemda nggak punya juga bisa dibeli oleh perusahaan anak perusahaan Pemda. Jadi kalau bisa jangan pemerintah. Kalau pemerintah kan asetnya nggak bisa jual ya Pak. Iya. Ya. Jadi harus misalnya apa BUMD atau BUMN. Jadi pakai sistem bisnis. Nah, pelibatan swasta bisa dong. Karena ada sebut kata bisnis nih. Nah, justru itu CSR itu kan selalu bilang bahwa menyelesaikan
masalah sosial dengan bisnis modal. Bisnis model. Bisnis model ini bisa swasta, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa apa saja, tapi dalam bentuk bisnis, gitu loh. Aman berarti ya Pak Joni. Saya kembali ke yang mendasar tadi. Pak Ali katakan ini pasti sukses dengan modal 20 hektar tanah per kabupaten kota. Ya, atau kota Madia. Atau kota Madia. 20 sampai 40 hektar. 20 sampai 40 hektar. Jadi dengan mengefektifkan mekanisme CSP terhadap tanah 20 Tanah sampai itu 40 sebagai modal prinsipnya, awalnya ya. Tanah itu dibangun, Maka harganya naik. ya harganya naik sehingga pertama angka kemiskinan bisa berkurang signifikan. Kedua, perekonomiannya juga bisa tambah bagus karena perumahan itu kan menggerakkan berapa industri? 150-an. 80-an. 180-an. Belum lagi bisnis pengamanan juga ada di situ. Ya kan? Dan bisnis podcastnya juga ya. Sekalian saya jawab tadi pertanyaan Pak Julfi, kenapa sebagian saya nggak jual, saya kasih UMKM untuk berusaha. Karena kita tahu bahwa rumah ini sesudah mereka memiliki, ini aset atau liability, Pak? Belum tentu aset. Bisa juga menjadi liability. Tergantung visi dan Tergantung perilakunya. bagaimana perilakunya. Iya. Nah, tapi kalau aset ini bisa mendatangkan uang, nah itu kan menjadi aset. Jadi Pemda itu harus berpikir seperti Pak Ali bahwa tanah itu harus dijadikan aset Betul. untuk upscale nilainya. Sekalian menghilangkan kemiskinan. Jadi sekaligus menyelesaikan masalah Di kawasannya. sosial pemukiman, Iya. juga menyelesaikan kemiskinan. Makanya kemarin kan Pak Budiman sering ikut juga dalam Budiman Sujatmiko. Oh iya, Satgas Ketua ya. BP Taskin. Desa tertinggal ya. Ya, BP Taskin. BP Taskin. Ya. Nah, sering terlibat karena itu ada hubungannya. Sebenarnya kalau mau dibaguskan lagi itu sama pendidikan juga berhubungan, Pak. Karena apa? Yang sekolah siapa? Penduduk. Anak-anak sekolah. Ya, supaya dia nggak habis ongkos ini. Iya, nggak perlu jauh-jauh. Ya, mestinya pemerintah tinggal udah saya beli, saya bangun tanah di sana. SD, SMP, SMA. Iya. Penduduk juga happy, nggak habis minyak. Iya. Jadi GSP ini adalah strategi bisnis untuk menyelesaikan masalah sosial dan itu tidak melulu harus dilakukan oleh swasta atau harus swasta atau kolaborasi Bisnis. Ya, dunia usaha. dunia usaha. Ya, tergantung negara. Kalau negara Amerika kan semua dunia usaha swasta. Pemerintah nggak ikut. Bisa BUMN juga ya. Ya, bisa BUMN. Tapi kalau di China lebih banyak perusahaan negara atau perusahaan daerah. Ya kan Indonesia berdua. Terserah. Mau swasta silakan, mau BUMD silakan, mau BUMN silakan. Pak Ali, kalau ini kita mengkerucut kepada bisnis modelnya, CSP ini untuk perumahan MBR dalam rangka 3 juta rumah, kira-kira spill-nya gimana Pak? Agar pemerintah dengar nih, bisa Ya, harus ada terobosan sih. undang nih Pak Ali ke BP Bappenas atau di istana ini. Ya, Gimana Pak? jadi itu kan kalau dari segi supply, seperti saya bicara bahwa Satgas itu udah sangat bagus lah. Apa yang mereka lakukan udah bagus. Ya kan? Saya pernah diajak meeting oleh Pak Hasim, oleh Pak Boni, Pak Paniangan, Pak Fahri Hamzah, Pak Budiman Sujatmiko hadir. Mereka sudah kerja keras, cukup bagus. Banyak penghematan, banyak kemudahan. Nah, tapi dari segi demand-nya ini, sama pembiayaan ini, jangan tergantung sama APBN tok. Nah, caranya gimana? Ya. Ya libatin swasta, Dengan libatin perusahaan,
libatin bisnis seperti Nggak perlu pinjaman dari Bank Dunia atau apa seperti sudah gitu ya. perlu, tapi itu sesudahnya. Itu menjadi suatu sistem. Melibatkan swasta ini artinya dia menggelontorkan pembiayaannya atau melakukan pembangunan. Jadi sistemnya seperti ini. Kalau biasa swasta beli tanah, perlu modal, yes. Habis itu pembangunan bisa pinjam dari bank. Ya. Oke. Begitu bangun rumah jadi, dia KPR. jual dibayar, Ya. ya kan? KPR. KPR yang KPR. biayai oleh bank. Ya. Bank ini sesudah KPR-nya terbentuk, biasanya dia akan remortgage ke secondary market. Seperti Sekarang ada SMF. ada bank sendiri, dia repacking. Misalnya dia punya udah 1.000 rumah, udah cukup, dia jual. Nah, bank yang lain membeli ini, dia dapat funding lagi. Nah, ini berputar terus. Dan bank menjadi efisien ya. Bank menjadi efisien, ya kan? Semua hidup, ya kan? Karena itu kan di backup sama aset. Jadi hanya perlu pembiayaan pada saat pembangunan dan pembelian tanah infrastruktur. Sesudah itu menjadi urusan financing, perbankan dan financial company, gitu. Nah, saya mau ke Bang Julri nih. Kayaknya udah mulai ngantuk karena nggak ditanya. Harus saya tanya. Bang, tadi ini dari sisi swasta kan, sisi pelaku usaha tuh. Ternyata banyak terobosan yang belum memang dilakukan. Dan sampai hari ini program 3 juta rumah ya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Belum ada inovasi yang benar-benar apa ya, jadi jalan keluar gitu. Maksudnya inovasi pembiayaan ya. Inovasi pembiayaan, terus tadi pelibatan Pemkab, pelibatan daerah gitu. Apa seperti itu Bang keadaannya? Kelihatannya sekarang tuh masih begitu-begitu aja. Iya, iya. Nggak ada beda, cuman kemarin tuh Pak Ara ada membuat klaster-klaster, Oke. klaster pekerja, klaster Oh, wartawan, perumahan buat buruh, buruh, ASN, buat ojol. ASN, pinjol dan macam. ojol bukan pinjol. Ojol. Komunitas ya. Komunitas pinjol. Tapi kan buktinya kan nggak ada. Nggak ada, iya. Maksudnya Sebenarnya, nggak ada barangnya atau nggak ada kebijakan? Bukan. Sebenarnya itu udah berjalan lama sejak 2010. Udah ada, ya. Yang mengambil RPP itu ada dari ASN, TNI, Polri, Pekerja formal dan non formal. yang ada kan? semuanya, Iya, asal memenuhi kriteria sesuai yang ditentukan oleh RPP. Jadi bukan barang aneh. Tapi setelah dilakukan gitu, terus diam kan, selesai barang itu. Ya kan awalnya kan macam-macam dulu kan yang dijanjikan, tapi kan sama aja ujung-ujungnya kan gitu. Nah sekarang Pak Aranya lagi asik dengan PSPS. Sebelum PSPS kur perumahan, Iya. ya kan dikeluarkan kur perumahan sekian triliun udah terserap. Jadi pertanyaan kita yang kur perumahan terserap itu jadi berapa unit rumah? Di mana aja itu? Soal perumahan pasti jumlah unit yang ditanya. Itu bukan jumlah rupiah yang Bukan dicairkan. rupiah. Bodoh amat sih saya sih. Dari mana tuh? Nah, kur perumahan ini untuk pembangunnya, pengembangnya atau Nah, itu untuk menarik itu. MBR-nya? Kur perumahan ini ditujukan kepada di sisi supply sebenarnya. Itu UMKM. Kan gitu kan, UMKM. Detailnya saya nggak tahu, kita harus cek dulu ke bank. Bank mana yang mengeluarkan kur ini disebarkan kemana, ke siapa gitu loh. Jadi ini beda-beda tipis dengan KYG juga sebenarnya. Ya mirip-mirip gitu. Bunganya juga murah. Saya dengar cuma 6% berapa gitu. Wah, ini bisa bias dengan pembiayaan KYG yang ada di pembiayaan Ya, perbankan. kita nggak tahu juga. Tapi apakah si penerima, kita harus harus mengecek betul kur perumahan ini siapa yang menerima, dipakai untuk apa, jadi apa, kan gitu. Karena kan dilihat di sisi supply kan, belum dilihat dari end user. Oke. Kalau Pak Ali tadi kan dia dengan model Sisi dia demand, ya.
Dia ini end user ini yang penting ya Pak Ali ya. Ya. Ya, dilakukan dulu yang saya ingat Pak Ali melemparkan tahun berapa 2017 18 Oke. MBR pool. MBR pool. Apa nih Pak Ali ini? Saya langsung tanya ke beliau deh. Iya, Langsung MBR pool dikonfirmasi. gitu kan. Terus Bicara saya, pool paling gampang sih. Ya, Taksi terus- aja punya pool. Iya. saya mengingatkan Pak Ali, yuk Pak Ali kita coba MBR pool di Tangsel. Terus kita MBR pool. melemparkan isu namanya pendataan. MBR pool itu pendataan kan intinya berbasis geospasial dan etnografi. Wah. Itu menarik lah. nih. Kita uji coba waktu itu di Kecamatan Ciputat. Oke. Itu idenya Pak Ali kita terapkan melalui kita kerjasama dengan Mapit Bandung. Mapit Bandung. Mapit itu ada anak-anak muda punya kelompok yang hobinya nyurvei itu. Surveillance. Ya, surveillance itu dia berbasis geospasial keruangan 3 dimensi dan etnografi. Etnografi itu ini orang Jawa, orang Sunda, orang Cina, orang Batak Semua jadi gitu ya? dicatat. Oh, sukumu apa? bangunan yang di sana ya? Apa keinginan karena walaupun sama-sama pandangannya visi terhadap rumah itu beda. Iya, iya. Saya hargai itu pendapat anak-anak Mapit Bandung. Cuman memang kepentok, habis itu kepentok. Iya. No biti, no aku biti lah. Bisa ceritakan Pak Ali itu? Bisa Ya. kembali ke Pak Ali, MBR pool itu apa? Ya, sebenarnya itu simple MBR pool. Itu idenya muncul dari kalau saya concern di customer, user. User. Istilah di MIT itu who is your paying customer? Customer yang bayar itu siapa? Itu yang paling penting, ya kan? Nah, itulah yang kita mau cari, kita mau data, dia perlu apa, kemampuannya gimana, baru supply-nya masuk sehingga bisnis ini lebih sustain dan lebih safe. Ya. Itu simple, idenya adalah simple gitu. Dan itu prinsip ya. Itu prinsip, ya kan. Nah, waktu itu ya seperti Bang Julfi bilang kita Hood mau coba, tapi ada ini, terus kedua juga dari perbankan juga ada ini, Ya. akhirnya ya silakan. Belum ketemu. Berarti Ali. belum. Mungkin belum waktunya mungkin. Pak Ali, saya mau dalami sedikit. Jadi CSP ini kenalilah siapa paying customer dan sebenarnya apa benefitnya bagi dunia usaha, Nah. MBR atau rakyat dan pemerintah tentunya. Khususnya fokus ke dunia usaha dulu. Oke. Biar tertarik lah ya. Ya, biar kita kenalkan juga ini kan konsep ini kan. Kalau pemerintah kan jelas, Jelas sesuai dengan tanggung konstitusi jawab konstitusinya ya. bahwa harus pasal berapa? Pasal 28H ya. Atas nama negara hadir. Ya, negara hadir memelihara fakir miskin. Ya, pertama ya papan, memberikan tempat hidup yang layak, yang sehat. Ya. Nah itu, sehingga mengurangi kemiskinan itu jelas dari segi pemerintah dan Pak Prabowo sangat mendukung dan kelihatannya dengan peninjauan ke Senen itu dia menunjukkan presiden serius loh. Serius. Ya, jangan main-main. Ya. Presiden serius nih. Ya. Dari segi usaha, ya kan? Mereka biasanya pengusaha ada yang nakal, ada yang baik. Kita bicara yang baik dulu. Pengusaha yang baik dia pertama mendapat profit pasti. Oke. Kedua yaitu menyelesaikan masalah sosial. Ya kan? Kalau dia bisa dua itu namanya kalau di Indonesia itu social entrepreneur. Social entrepreneur. Ya, jadi bukan hanya dapat duit, tapi saya juga menyelesaikan masalah sosial loh. Saya membantu pemerintah loh. Saya membantu orang yang butuh rumah. Dan itu menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi. Menyumbang Iya. membawa 150 yang lain kan gitu. Dan dengan sehat sehingga stunting apa semua teratasi. Iya. Ya kan? Nah, yang rakyat kecil dia juga
happy karena sudah pemerintah bantu memformulasikan supply-nya, memformulasikan financing-nya, membantu memformulasikan pembangunan dan lain-lain, sehingga dia bisa mendapat rumah dengan KPR. Kalau bisa-bisa DP-nya kecil lagi, Iya. ya, kan sangat membantu, kan gitu. Nah itu sebenarnya tujuannya, yaitu supaya rakyat kita dapat papan, angka kemiskinan turun, kan Gini ratio turun, sehat, dan kalau bisa ditambah pendidikan lagi. Wah, ini menarik ini sebenarnya. Komprehensif nih ya. Komprehensif dan menarik. Kalau kita lihat ada kebijakan KUR dan uang yang sangat besar, ada juga pinjaman dari luar negeri. Sebenarnya ada kreativitas inovasi pembiayaan atau alternatif pembiayaan. Tetapi masih pada sektor government. Nah, bagaimana Pak Ali melihat inovasi, katakanlah dengan creating share value untuk pembiayaan perumahan MDR, yang dunia usaha sebagai penggeraknya. Pak Ali melihatnya ini sudah dimulai. Khususnya swasta lagi ya. Ya dunia usaha ya, dunia swasta bisa juga BUMN. Pak Ali melihat ini sudah ada atau memang belum dilirik sama sekali konsepnya? Itu sudah ada. Kalau kita lihat bahwa di luar negeri, contohnya yang paling dekat Singapura. Singapura itu karena mungkin pada saat itu swasta belum cukup kompetensi ataupun finansial ataupun apapun alasannya, negara mendirikan unit usaha namanya HDB. Pemerintah kasih tanah, ya kan, atau sewain atau gimana bentuk peraturannya, kasih ke HDB. HDB sebenarnya ini kan unit usaha. Dia Housing Development Board ya. Housing Development Board. Dia bangun, ya kan? Mungkin bank support, tapi dia jual. Nah, yang nyicil, ya, ini duduknya. Sehingga malah perekonomian naik. Nah, kalau di dunia di negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, China, beberapa negara Inggris, beberapa negara maju, financing mortgage ini mencapai 60%. Signifikan sekali dari profil Betul. pembiayaan. Ya. Tapi di Indonesia kok terbalik. Yaitu Credit financing ini, kalau kemarin saya terakhir nggak sampai 10%. Hari ini saya nggak tahu. untuk perumahan. Untuk perumahan, untuk KPR. Nah, ini terjadi ketimpangan, kebanyakan ke dunia usaha. Kalau di negara lain, dunia usaha itu mendapat suntikan modal dari masyarakat juga, tapi bukan dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk penyetoran modal. Seperti IPO, dia kan punya saham, pasar modal. Tapi di Indonesia ini terbalik, kreditnya ke usaha besar, KPR kecil. Di negara maju, coba di Google aja, KPR-nya itu bisa sampai 60%. Jadi belum ideal betul untuk ukuran Indonesia yang punya konstitusi perumahan. Mestinya ada seimbang antara perlu inovasi antara KPR dengan untuk dunia usahanya. Benar. Saya lihat di sini juga, ya terus terang, ya, dari dulu saya bilang, kenapa ini tidak digerakkan? Oh takut Pak, nanti bubble. Kan dulu alasan saya selalu sudah diminta penjaminannya dengan barangnya. Iya, itu dia. Nah, mungkin banyak siapa yang bilang bubble, mungkin mereka bisa jelasin, mungkin pandangannya berbeda dengan saya. Jadi ada semacam ketidakproporsionalan atau ada kemalasan atau ada ketidakadilan lah ini. Melakukan hal-hal baru, inovasi antara pengucuran untuk KPR dengan untuk KYG lah bisa kita katakan, atau bahkan untuk pembiayaan lahan ya. Gitu Pak Ali. Ya, mungkin. Jadi ini mungkin aja kita nerka bahwa mungkin juga pejabat itu cari aman. Yang penting dalam masa saya aman ya,
jangan terjadi gejolak, sehingga saya kontrol. Pasokan ada, walaupun ya segitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Bisa juga pandangannya berbeda, sah-sah saja. Iya. Ya kan? Tapi yang saya kemukakan ini adalah data. Angka bicara. Angka yang bicara. Cek negara Amerika, mortgage itu 60%. Kenapa saya bisa ini? Pas saya kuliah, Apple itu asetnya dibandingkan dengan bank yang paling besar. Misalnya waktu itu apa? Bank of America, Citibank. Apple itu asetnya jauh lebih gede dari bank. Jadi perusahaan ini asetnya jauh lebih gede dari bank. Pertanyaan bodoh saya, siapa yang biayai perusahaan ini? Dia aja lebih gede dari bank. Harus banknya bank. Iya. Abang-abang. Ya kan? Yang biayai dia siapa? Ternyata begitu saya lihat, dia modal semua, dia bukan pinjam, malah kelebihan duit, Malah dia bisa jadi bank sendiri. malah duitnya taruh di bank. Nah dari sana, ternyata mereka itu lebih ke equity daripada pinjaman bank untuk perusahaan. Ya Jadi kan? menurut Pak Ali ada persoalan mendasar yang fundamental sekali dari sisi Benar. pembiayaan, justru pembiayaan perumahan kita. Exactly. Ya, saya rasa pemerintah harus mengkaji kembali kebijaksanaan KPR ini. Artinya KPR harus lebih diekstensifkan. Iya. Contohnya juga memang pernah terjadi masalah krisis. Kalau di Amerika kan sering kita dengar Freddie Mac, Fannie Mae, Ya, tahun 90-an. itu asetnya Pak jauh di atas bank. Bank yang paling besar juga kalah jauh sama asetnya itu. Secure sebenarnya kalau asetnya lebih besar Secure. dari pinjamannya. Kembali Bapak tanya, loh nanti kalau sudah kasih gimana? Di luar itu banyak funding. Cuma mereka lihat, ini pemakaiannya di mana? Siapa paying customer Anda? Real atau tidak? Ini real atau tidak? Ini Perputarannya. programnya Hmm. humanity membantu masyarakat atau tidak? Seperti sekarang kan human right yang melanggar human right langsung coret, yang merusak lingkungan coret. Tapi kalau membantu kemiskinan semua mau. Pak Ali, kalau Green lagi, energy semua mau. kalau lagi Contohnya dikatakan begini. ada persoalan kesulitan KPR karena dianggap ya relatif unsecure gitu ya, kan bisa dibuat ekosistemnya menjadi secure transaction. Misalnya ada buyback atau apa ya Pak Julpi sebutkan ada KPR inden apa ya maksudnya? Iya, macam-macam lah. yang bisa lembaga penjaminan, take over begitu-begitu. Nah, Kan sebenarnya kekosongan itu bisa diambil. jadi Off taker tadi ya. oke, itu mungkin nanti di Bank yang akan jelasin. Tapi saya kasih data. Waktu Indonesia krisis 98, kan semua diambil alih. Jadi Pak Ali termasuk salah satu yang tahu ya. Salah satu yang tahu. Yang recover-nya paling besar adalah kredit KPR. Yang kembali cepat, kembali cepat. Ya, recover-nya Tapi fundamentalnya kuat. ya karena jaminannya Ada. ada dan nilainya itu pasti melebihi Meningkat. nilai pinjaman. Ya, 80% minimal dari. Itu recover-nya itu sangat tinggi. Cek aja ke BI datanya. Waktu krisis macet total. Sesudah itu kan Bisnis yang cepat pulih Iya. properti berarti ya. recover rate yang paling tinggi adalah properti. Dan harganya cenderung Ya, naik dan dan nggak bisa properti- dibawa kemana-mana kan. Iya. Dan terbukti era 2000-an Jakarta tuh ada mulai ada apartemen ini kawasan ini awal 2000-an pasca krisis 98 itu. Kayak Podomoro City itu kan awal 2002, 2023 Dan mulai bergerak. sebenarnya kita kadang-kadang Indonesia itu sedih. Saya terakhir ke Bangkok, ya kan, ke Malaysia. Dulu properti kita lebih mahal dari sana.
Sekarang setengahnya harga Thailand. Pak. Wih, Ya. Tapi harga kita nggak pernah turun dari segi rupiah. Nggak pernah turun properti kita kalau pakai rupiah. Problemnya rupiah kita yang turun. nilai tukar. Depresiasi. Sehingga value kita sekarang setengahnya Malaysia. Thailand deh, setengahnya Malaysia Bang ya. Padahal itu sudah dinaikkan loh dari 7 juta per meter square, sekarang 14 sampai 15 juta. Walaupun dikritik juga oleh Pak Jul. Jadi prinsipnya yang HUD sebagai anggota HUD, saya bukan Sebagai institut ya, kita coba menggedor pintu pemerintah bahwa pertama engineering financial ini coba dikaji ulang engineering. ya kan, secara keseluruhan. Ya kan? Apakah masih cocok enggak bank yang menangani? Apa harus ada lembaga khusus yang menangani KPR ini? Seperti beberapa negara itu bukan bank. Lembaga keuangan Non-bank. Karena apa? Bank itu cost-nya tinggi. Sehingga spread-nya harus tinggi. Tapi kalau non-bank itu biaya operasionalnya lebih rendah. Sehingga spread yang dia bebankan ke end user itu juga lebih kecil. Seperti Singapura jarang ada bank, bukan nggak ada. Tapi untuk perumahan rakyat SDB semuanya. Ini CPF-nya. Kenapa nggak ke bank? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa SDB? Pak Ali, kira-kira kalau ingin kita minta penjelasan tentang kira-kira kalau ini sudah menjadi model, kira-kira seperti apa bentuknya? Inovasi pembiayaan yang bisa apply untuk menjawab kebutuhan 3 juta rumah. Saya simpelkan ya Pak ya. Simpelkan. Saya mungkin nanti pasti banyak. Bahasa awamnya lah paling. Saya Bahasa simpelkan bahwa di sini ada end user, Konsumen. ada konsumen, paying customer. Your paying customer yang itu Ya. by name by address. Sehingga pemerintah punya kepentingan untuk memenuhi kepentingan ini, apa kebutuhan rumah untuk end user ini. Dan itu ada bisa dengan skema NBR pool ya. Jadi tinggal menyediakan produk yang dibutuhkan. Itu sudah. Ya, produk itu apa? Rumah. Nah, untuk membuat rumah ini, ya pasti ada banyak hal. Ya kan, tanah, infrastruktur, bangunan, financing, plus peraturan pemerintah. Nah, ininya aja kementerian pusat membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi dalam pelaksanaan saya usuli serahkan ke masyarakat, Berarti ke dunia usaha. Swasta. Pelaku pembangunan. Pertama, pemerintah buat aturan yang nyaman. Regulasi aja. Ya, regulasi. Pertama, nggak usah habisin APBN. Ya kan? Dan kalau end usernya adalah MBR, saya yakin tidak susah untuk cari funding di luar negeri maupun dalam negeri. Karena itu adalah suatu program kemanusiaan. Kalau kita bicara hambatannya, kira-kira hambatannya apa? Ini tanah kan punya banyak soal. Ya. Kemudian infrastruktur juga banyak soal. Kira-kira Dua. Pak Ali sudah menghitung itu? Kalau saya rasa secara garis besar dua, peraturan, Kepastian regulasi, sama tanah. Makanya saya lebih anjurkan bahwa tanah itu ditanganin oleh pemerintah daerah yang tahu persis masalah daerahnya, tapi jangan pemerintahnya turun, tapi unit usahanya. BUMD. Ya, atau BUMD atau apapun UPT ya. ya. PT atau BLUT kali ya, Badan Pelayanan. Ataupun Umum daerah. BUMD nggak sanggup swasta tapi dibantu dalam hal menyelesaikan masalah karena tanah ini sensitif. Ya. Kalau swasta sudah ada ya syukur,
Iya. lebih bagus. Dikasih ruang mereka ya. Ya, misalnya di sana memang sudah ada developer. Ya, Udah ada yang punya lahan cukup luas gitu ya. Ya, dari sekian hektar ada 300 hektar, tolonglah 10% untuk MBR. Pak, kalau problem-problem yang klasik seperti invisible hand itu bisa dijawab dengan ini. Nah, gimana? Problem-problem klasik, ya izin yang lama, Ya, itu masalah-masalah klasik. biaya besar, Perumahan. invisible hand. Bisa nggak dijawab dengan konsep ini? Bisa, sebenarnya seperti saya bilang, Satgas itu sudah banyak bekerja, sudah menyelesaikan banyak masalah, tapi masih di tingkat elitnya. Pusat aja ya. Nah, pelaksanaannya saya nggak tahu. Pelaksanaannya tentu pemerintah, dalam ini kementerian Yes. Kementerian turunannya ke Ya, kabupaten, kota terkait perizinan. ya. Ya, itu tadi melibatkan kembali Nah, mesin besar kita yang tidur, yaitu pemerintah daerah. ya, itu mungkin. nah, ke Bang Julfi mungkin bisa disimpulkan nih Bang dari apa yang diungkapkan Pak Ali tadi dengan tadi terakhir mesin itu Bang. Cuma gini, dulu waktu Pak Ali mengenalkan MBR kita lakukan pelaksanaan, itu Profesor Arif Burhanuddin itu mengambil idenya Pak Ali ini, dia buatlah si kumbang si kaset. Tiap bola si kumbang si kaset menseimbangkan antara pasokan dengan permintaan. Ya. Si kumbang pasokan, si kaset permintaan. Tapi sayang PPDPP-nya Pak Arif almarhum lagi sedang begini, dia PPDPP ini dipindahkan ke BP Tapaklara. Iya, itu bagian sejarah. Jadi itu memang anunya. Jadi sebenarnya apa yang ide Pak Ali itu kita kembangkan, tapi ada masalah di situ. Profesor Arif almarhum itu sangat concern itu. Tapi sayang dia orang baik, ya dahulu dipanggil Tuhan kan. Yang disebutkan tadi Bang Joni terkait mesin di daerah ini perlu dipanasin ulang biar ngegas lagi, gimana Bang? Review segera, rubah segera lempiran D Undang-Undang 23 2014. Agar sesuai dengan Undang-Undang batang tubuhnya. Jadi lampiran D tidak sesuai dengan batang tubuh. Itu udah melanggar konstitusi. Judul dengan isi beda deh. Lampiran dengan substansi ini beda. Substansi Undang-Undang 23, Undang-Undang 1 itu beda. Jadi penonton perlu dikasih tahu bahwa undang-undang pemerintah daerah itu ada batang tubuhnya yang berisi pasal-pasal tentang apa kewenangan dan urusan pemerintah dan pemerintah daerah, kabupaten kota. Kemudian ada lampirannya yang panjang, tebal. Nah, antara lampiran dengan batang tubuhnya ini beda. Nggak sinkron. Alhasil dalam pengalaman di lapangan, konkret di lapangan, pemerintah kabupaten kota itu lebih patuh kepada lampiran. Lampiran D. Karena lampiran D dipakai untuk membuat NSPM, NSPK di daerah. Dan itu menjadi dasar untuk perumusan APBD. Setelah kita telusuri, ternyata lampiran itu atas usulan menteri saat itu, menteri perumahan saat itu. Nah, ini yang menjadi soal yang sangat disayangkan. Mestinya pemerintah daerah itu dijadikan mitra oleh pemerintah pusat. Kita nggak tahu maksudnya apa urusan MBR, perumahan MBR itu ditarik ke pusat. Dan akibatnya juga kepada pembiayaan kan? Pak Jupi, tadi ada hal yang menarik dari Pak Ali Kusnokusin soal belum besarnya porsi KPR dikucurkan dan adanya kekosongan dianggap KPR itu unsecure. Padahal Pak Jupi pernah cerita soal off-taker. Bisa dijelaskan sedikit? Kalau cuma mengandalkan KPR aja kan sisinya supply. Ya kan? Tapi kan ada mismatch juga itu. Jadi sebagusnya memang ada ide kita mencari lembaga menjadi off-taker. Kan gitu kan. Kita mengusulkan Perumnas difungsikan sebagai off-taker. Kita juga buat kajian waktu tahun awal 2024 kita buat kajian tentang BP3R. BP3. Itu menarik tuh buat next episode BP3. Itu hot issue juga. Itu kita berikan rekomendasi. Abang Julfinya harus banyak saya cut nih biar ini buat next episode nih Bang. Ada BP3 kan.
Itu ada kemarin lagi kajiannya tentang pembekalan kepada anu kan. Itu semuanya kita kaji, kita biayai sendiri itu. Ya, ya. Itu kita berikan ke pemerintah. Itu. Tapi ya belum dilaksanakan. Ya. Oke, Bang Joni mau simpulkan obrolan kita? Kesimpulannya cuma satu, adalah pembiayaan itu penting dan penting. Karena tanpa pembiayaan tidak bisa berjalan. Oke. Ya, ibarat darah lah. Ibarat darah. Kalau sudah darahnya membeku, maka manusianya juga ikut beku. Dan Pak Ali menawarkan sesuatu yang harus kita kawal. Bukan kita tersesat butuh jalan pulang. Kita justru mendapatkan jalan pulang yang menyelamatkan kita ini untuk menyelamatkan program 3 juta rumah yang tidak boleh gagal, yaitu creating share value, MBR pool, dan pastikan who is your paying customer, yaitu MBR. Dan ini yang harus diberdayakan, dikuatkan. Dan tadi juga Pak Ali menyinggung soal UMKM, yang notabene itu adalah MBR juga. Oke, terima kasih Pak Ali. Terima Sehat kasih. selalu. Bang Julfi. Terima kasih.